Klasifikasi biaya adalah pengelompokan biaya berdasarkan karakteristik atau tujuan tertentu agar lebih mudah dianalisis. Kami di sini mengambil dua bagian dari klasifikasi biaya. Yang pertama, biaya berdasarkan volume atau perilaku biaya, yaitu penggolongan biaya berdasarkan bagaimana biaya tersebut berubah seiring dengan perubahan volume kegiatan atau tingkat produksi dalam suatu periode tertentu. Berdasarkan volume atau perilaku biaya dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama biaya variabel, yang kedua biaya tetap, dan yang ketiga biaya semi. Biaya variabel adalah biaya total yang berubah-ubah sebanding dengan perubahan volume produksi. Contohnya, seperti pembuatan roti, upah karyawan yang dibayar berdasarkan jumlah baju yang diproduksi. Yang ketiga, kemasan produk, tempat listrik pada pabrik, dan yang kelima, pelumas pada mesin. Yaitu ada biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tidak berubah meskipun volume produksi dan penjualannya berubah. Contohnya yaitu biaya sewa gedung, gaji manajer, dan penyusutan mesin. Yang ketiga yaitu biaya semi. Biaya semi adalah biaya yang memiliki dua unsur sekaligus, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Yang kelima yaitu ada biaya transportasi. Biaya transportasi adalah biaya sewa kendaraan dan bahan bakar yang merupakan variabel karena menentukan jarak pengiriman. Yang ketiga yaitu ada gaji teknisi, gaji pokok, dan ada gaji uang lembur. Yang keempat yaitu perawatan mesin. Biaya perawatan mesin dan biaya tambahan jika digunakan lebih lama. Contohnya yaitu biaya listrik pabrik, ada yang tetap dan ada yang variabel. Yang kedua yaitu biaya telepon. Ada biaya tetap yang digunakan per bulan dan ada biaya yang panggilan. Oke, di sini saya akan membahas biaya berdasarkan pengambilan keputusan, yaitu adalah penggolongan biaya yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan suatu keputusan yang bersifat manajerial. Nah, biaya ini itu dibagi atas dua, yaitu biaya relevan dan tidak relevan. Pertama itu adalah biaya relevan. Biaya relevan itu adalah biaya yang akan terjadi di masa akan datang dari berbagai alternatif yang berbeda-beda dan jumlahnya akan berubah karena suatu keputusan. Nah, biaya relevan ini dibagi lagi atas tiga, yaitu biaya diferensial, mana biaya ini ialah perbedaan atau selisih biaya di antara dua alternatif atau lebih. Contohnya apa? Memproduksi barang secara manual dengan biaya 50 juta per bulan. Itu opsi pertama. Opsi keduanya itu adalah menggunakan mesin otomatis dengan biaya 70 juta per bulan. Di sini itu ada jeda atau ada selisih. Di antara yang manual dengan yang otomatis itu ada selisih 20 juta. Nah, itu yang dimaksud dengan biaya diferensial. Yang kedua itu adalah biaya kesempatan atau opportunity cost, yaitu sejumlah pendapatan atau manfaat lain yang mungkin akan hilang atau tidak jadi diperoleh bila memilih salah satu alternatif yang ada. Contohnya apa? Sebuah gedung milik perusahaan bisa disewakan seharga 10 juta per bulan, tetapi digunakan untuk membuka toko secara mandiri. Nah, yang ketiga itu masih seputar biaya relevan tadi ya. Itu adalah biaya tersamar. Merupakan biaya yang tidak kelihatan dalam catatan akuntansi, tetapi mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Contohnya apa? Contohnya itu adalah gaji pemilik perusahaan, di mana pemilik bekerja di perusahaan tersebut tetapi tidak mengambil gaji. Secara ekonomi, seharusnya pemilik tersebut itu dihargain. Jadi itu termasuk biaya tersamar. Nah, untuk berikutnya itu adalah biaya yang tidak relevan. Nah, yaitu ialah biaya yang tidak dipengaruhi oleh suatu pengambilan keputusan dan jumlahnya tidak berubah tanpa memperhatikan alternatif yang ada. Nah, ini itu dibagi lagi atas dua. Yang pertama adalah biaya terbenam dan biaya masa lalu. Biaya terbenam itu adalah biaya yang sudah dikeluarkan dan tidak dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Contohnya apa? Biaya riset dan pengembangan produk yang sudah dikeluarkan meskipun produk akhirnya tidak jadi diproduksi. Kemudian tadi itu adalah biaya masa lalu, yaitu biaya yang sudah dikeluarkan
tetapi tidak mempengaruhi keputusan apapun. Contohnya adalah biaya pembangunan gedung kantor yang tercatat sebagai aset tetap. Baik, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.